Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di malam hari ini alhamdulillah kita masuk pembahasan yang baru, bab yang baru terkait dengan syarat sahnya sholat, yaitu hal-hal yang dilakukan atau yang harus dilakukan sebelum kita memulai sholat. Sebelumnya kita sudah mengambil beberapa syarat sahnya sholat. Di sini belum akan menyebutkan lagi sisanya yang belum disebutkan. Seperti yang kita sudah pelajari, di antara syarat sahnya sholat adalah Islam. Artinya sholat itu akan diterima kalau seorang itu muslim, sudah bersyahadat dengan dua kalimat syahadat. Syarat yang kedua harus al-aqlu. Orang yang melakukan sholat itu orang yang berakal. Syarat yang ketiga, orang yang melakukan sholat itu harus at-tamyiz, bisa membedakan mana perbuatan sholat, mana yang bukan. Juga di antara syarat juga telah kita bahas masuknya waktu. Ini syarat diterimanya sholat. Di antara juga yang kita sudah bahas adalah at-thaharah. Seorang sholat harus berwudu. Iya, dari hadas kecil. Dan ketika dia berhadas besar, maka harus suci dari hadas besar. Orang perempuan harus suci dari haid, harus suci dari nifas. Kemudian laki-laki dan perempuan harus sudah mandi junub apabila dia junub. Apakah sebabnya karena mimpi atau sebabnya karena hubungan suami istri atau hal lain yang membuat keluar maninya, maka syarat diterimanya sholat dia berthaharah. Ini 5 syarat ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Nah, di sini akan ditambah oleh penulis beberapa syarat yang belum singgung atau sudah disinggung tapi dikuatkan di sini. Seperti orang yang sholat harus suci dari najis. Orang yang sholat harus menutup aurat. Orang yang sholat harus menghadap kiblat. Ini hal-hal yang belum sebutkan. Nah, kita akan sebutkan melalui hadis yang belum jelaskan. Kata beliau rahimahullahu taala, babus syurutis shalah. Bab syarat sholat.
Yaitu kalau ini tidak ada sholat. Tidak terpenuhi ini yang belum sebutkan nanti, maka tidak terpenuhi sholat. Beliau akan sebutkan di bab ini banyak hadis, apakah sahih ataupun dhaif. Kata beliau hadis yang pertama yang beliau sebutkan di bab ini, An Ali ibn Talq radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fasa ahadukum fis shalah falyansarif falyatawadda wal yu'idis shalah. Rawahul khamsah wa sahahu Ibnu Hibban. Kata beliau dari Ali ibn Talq radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza fasa ahadukum." Apabila salah seorang dari kalian fasa. Fasa ini kentut tapi tidak berbunyi. Itu fasa. Kalau kentut yang berbunyi lain bahasa Arabnya. Turun. Iya. Jadi kalau salah seorang dari kalian kentut fis sholat, dalam sholat, yang sore, maka harus dia batalkan sholatnya. Dia harus keluar. Waliyatawaddo, dan dia berwudu. Waliyu'idis sholat, dan hendaklah dia mengulang sholat. Kata beliau rawahul khamsah, diriwayatkan oleh Imam 5, yaitu Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Imam 5 dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ini yang belum sebutkan ini adalah hadis yang dhaif, disebabkan karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Muslim Ibnu Salam Al-Hanafi. Dia adalah rawi yang majhul hal. Tidak diketahui halnya adalahnya. Apakah dia rawi terpercaya atau tidak. Sehingga didhaifkan. Yang belum ingin tunjukkan pada kita adalah di hadis ini, seorang kalau berhadas harus berwudu baru sholat. Kapan dia berhadas, maka batal wudunya. Ini disepakati. Kita tidak berdalil dengan hadis dhaif ini. Kita berdalil dengan hadis yang lebih sahih. Ada hadis Abu Hurairah, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau sudah sebutkan di pembahasan wudu. Makanya tidak diulang di sini. Nabi SAW bersabda, "La yaqbalullahu sholata ahadik idza ahdatha hatta yatawadda." Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Iya. Ini lebih jelas hadisnya. Itu yang kita pakai. Adapun ini hadis dhaif. Apabila salah seorang dari kalian kentut dalam sholat, maka hendaklah dia keluar dan dia berwudu kemudian ulang sholat dari awal. Dihitung dari nol. Tidak melanjutkan. Tidak melanjutkan. Ini jelas dari hadis-hadis yang sahih. Kemudian beliau berkata, wa Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asabahu qai'un aw ru'afun aw madhyun falyansarif falyatawadda thumma liyabni ala salatihi wa huwa fi dzalika la yatakallam. Rawahu Ibnu Majah wa dha'afahu. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, belum berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asabahu qai'un,
siapa yang ditimpa oleh koi, muntah, artinya dia muntah, ru'ah, atau ru'ah, apalagi namanya, darah yang keluar dari hidung, apa? Mimisan, itu namanya ru'ah. Au madiyun, atau keluar madinya. Ini menjadi pendalilan di sini terkait dengan pembatal wudu. Atau madi. Madi itu cairan yang licin, bening, keluar saat seorang mencium istrinya, melakukan pendahuluan dalam berhubungan badan dengan istrinya, atau saat seorang membayangkan hubungan badan. Iya. Bergerak syahwatnya, maka akan keluar cairan bening licin. Itu namanya madi. Itu namanya madi. Siapa yang ditimpa oleh tiga ini muntah, mimisan, keluar madi, maka hendaklah dia keluar dan berwudu, kemudian dia lanjutkan sholatnya. Dalam hal itu dia tidak berbicara. Ini hadis aneh sekali. Jadi kalau keluar madi, boleh kita langsung keluar, wudu, jangan berbicara, masuk lagi, lanjutkan sholat. Tidak mulai dari awal. Ini hadis kata beliau rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah atau Ahmad, dan didhaifkan oleh Imam Ahmad, dan memang hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Di dalam sanadnya ada seorang rawi yang dhaif, sehingga lafadznya di hadis ini didhaifkan. Imam Ahmad menyatakan dhaif. Karena dhaifnya ini hadis, kalau ada orang muntah, itu tidak membatalkan wudu. Walaupun dia batal sholatnya kan, batal sholatnya. Kalau dia muntah cukup dia keluar saja. Baru setelah itu tidak wajib dia wudu. Karena muntah tidak membatalkan wudu. Cuman membatalkan sholat kalau kita muntah di sholat. Kalau kita muntah, setelah berwudu kita masuk masjid, mau masuk kita muntah. Tidak perlu berwudu. Karena muntah tidak membatalkan wudu. Demikian pula mimisan. Hadis ini dhaif. Ketika seorang habis berwudu, keluar mimisannya, tidak batal wudunya. Tidak batal wudunya. Karena keluarnya darah dari seorang itu tidak membatalkan wudu. Maka dengan berbekam atau yang lainnya, atau ada teriris tangannya, itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Para sahabat yang kena senjata di perang Uhud, Nabi SAW rawat mereka di masjid. Rawat mereka di masjid. Keluar darahnya di masjid. Iya, kenapa dibolehkan di masjid? Karena darah Adam, darah manusia tidak najis. Darah manusia tidak najis. Itu yang terkait dengan masalah ini. Kemudian nanti hadis ini dhaif, kita tidak pakai dalam hal bahwa mandi membatalkan wudu, setelah itu membatalkan sholat. Kita tidak pakai hadis ini. Karena ini hadis dhaif. Kita pakai hadis Ali bin Abi Thalib. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Itu lebih jelas. Belum berkata kuntu rajulan nadda'an. Kata Ali bin Abi Thalib, saya seorang lelaki yang suka keluar madi. Yang suka keluar madi. Maka pastahya itu, saya malu untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Lima kanat ibnati, karena kedudukan anak perempuannya. Karena kan istri dari Ali bin Abi Thalib adalah putri Rasulullah, Fatimah. Jadi belum malu menanyakan itu kepada Rasulullah. Langsung Pak Amartul Miqdad Ibn Aswad, saya menyuruh Al-Miqdad untuk bertanya kepada Rasulullah. Ini ada penting bagi kita.
Kalau kita ada masalah, malu kita tanyakan, boleh kita suruh orang lain. Boleh kita suruh orang lain. Atau hikayatkan, bahwa ini ada seorang yang begini, padahal kita sendiri. Boleh kita bahasakan. Nggak harus kita bilang, saya melakukan seperti ini. Apalagi terkait dengan dosa. Jangan bilang, saya pernah berbuat begini. Jangan. Kalau mau bertanya. Bertanyanya bagaimana kalau ada seorang yang melakukan seperti ini. Ada seorang. Beda itu bahasanya. Karena terkait dengan dosa, dosa itu dimaafkan. Kecuali yang terang-terangan. Maksudnya, yang ceritakan dosanya setelah Allah menutupi. Iya, setelah Allah menutupi. Itu masalah. Jadi kalau kita berbuat salah, ingin kita tanyakan hukumnya, boleh dibahasakan dengan bahasa lain. Untuk mengetahui hukumnya. Atau menyuruh orang lain untuk menanyakan hukumnya. Maka Al-Miqdad bertanya kepada Nabi SAW tentang mandi. Kata Nabi SAW kepadanya, untuk menjelaskan hukumnya jika ada seorang yang ditimpa oleh mandi. Kata Nabi, iksil dakarok watawakto. Cuci kelaminmu, kemudian berwudu. Ini menunjukkan bahwa mandi membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Ini disepakati, tentunya tidak ada silang pendapat. Keluarnya mandi adalah membatalkan wudu. Walaupun hadis yang ada di hadapan kita adalah hadis yang dhaif, kita tidak pakai. Kemudian berikutnya, kata beliau rahimahullah, kita langsung baca 4 hadis. Karena 4 hadis ini satu penjelasan, satu pembahasan yang ingin disampaikan oleh penulis. Kata beliau, an Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, la yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimar. Rawahul khamsa illa an-Nasa'i wa sahih Ibnu Khuzaimah. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lah, in kana thawbu wasi'an faltahib bih iyani fi sholati wa li muslimin fa khalif baina tarafai wa in kana dayyiqan fatazir bih. Muttafaqun alaih. Wa lahuma min hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid. Qala la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atiqihi minhu syai'. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha annaha sa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam atusalli al-mar'ata fi dir'in wa khimar bi ghairi izar. Qala idza kana ad-dir'u sabiqan yughatti dhuhur qadamayhi yughatti dhuhur qadamayha. Akhrajahu Abu Daud wa sahahu al-a'immatu waqfahum. Ini 4 hadis terkait dengan pembahasan menutup aurat di dalam sholat. Sebelum kita terjemahkan, bahwa disepakati dalam sholat itu wajib menutup aurat, merupakan syarat sah. Bahkan nanti kita akan menukil insya Allah penukilan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Siapa yang mampu menutup auratnya kemudian dia sholat tanpa menutup auratnya, batal sholat. Batal sholatnya. Ini yang beliau ingin sampaikan kepada kita lewat 4 hadis ini. Kata beliau, kita lihat hadis, karena dalam hadis ini ada yang dhaif, ada yang sahih. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Allah tidak menerima sholat seorang perempuan yang telah haid kecuali dengan khimar.
Itu yang menutupi dari kepala sampai ke bawah, dadanya dan ke bawah. Ini kata beliau diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali An-Nasai. Berarti Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Yang tidak meriwayatkannya adalah An-Nasai. Wasahih Ibnu Khuzaimah. Dan beliau berkata disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Hadits ini disebutkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni. Dia adalah hadits yang munqati. Hadits yang terputus sanad antara Ibnu Sirin dan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ada riwayat yang tersambung tapi berbeda, tidak terjaga. Artinya ini hadits dikritik sanadnya oleh sebagian ulama hadits seperti Al-Imam Ad-Daruqutni yang selevel juga dengan Ibnu Khuzaimah. Hanya saja Ibnu Khuzaimah menyatakan hadisnya sahih dan anggaplah dhaif, maka kita tidak pakai hadis ini nanti terkait dengan wajibnya menutup aurat bagi perempuan. Kita pakai hadis lain ketika kita menjelaskan sebentar kandungan fikihnya. Kemudian beliau berkata an Jabir, dari Jabir radhiyallahu taala, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "In kana thawbu wasi'an," kalau kamu memiliki pakaian yang luas, hal tahibbih, maka hendaklah kamu berselimut dengannya, yaitu menutup dari atas punggung sampai ke bawah. Itu kalau luas. Karena dulu para sahabat itu mereka susah masanya di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kadang dari mereka hanya memiliki satu pakaian saja untuk dipakai dalam sholat. Maka Nabi katakan kalau pakaiannya luas, maka kamu berselimut dengannya. Itu ditutup dari punggung sini sampai ke bawah. Yakni sholat, yaitu dalam sholat. Wali Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, fakhalif baina tarafain, maka silangkan antara kedua ujungnya. Bisa antum pahami ya, disilangkan antara kedua ujungnya. Bisa ini? Jadi kan sarung. Ada sarung? Ada sarung? Di sini, di masjid? Panitia masjid ada sarung? Inilah dibilang tadi berselimut. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan silangkan antara kedua ujungnya. Jadi kita anggaplah tidak pakai apa-apa. Kita tidak punya baju. Ya kan? Tidak punya baju. Terus pakaiannya cuma satu. Pakaian cuma satu. Jadi ini kan kita pakai. Kalau luas, maka disunahkan untuk begini. Diikat di ujungnya sini. Mungkin bisa dipahami? Jadi jika luas, kita lakukan seperti ini. Kan nanti akan disebutkan bahwa harus ada di pundak itu kain. Harus ada di pundak itu apa? Kain. Jadi kalau kita punya satu pakaian, lakukan seperti ini. Iya. Kita silangkan ini si ujungnya. Di sini. Jadi kita sholat, satu terbuka, satunya tidak. Mungkin bisa dipahami? Itu yang belum sebutkan. Ini kalau punya satu pakaian. Tapi kita sekarang kan alhamdulillah kita berada di zaman yang penuh kemudahan, yang penuh
kemudahan. Alhamdulillah. Mungkin bisa dipahami ini ya. Ini yang zaman dulu para sahabat sulit mendapatkan pakaian. Itu kalau punya satu pakaian, lakukan seperti itu. Siapa tahu juga kita ya berada dalam suatu keadaan seperti itu. Misalnya ya Pak Dodi pergi berenang ke laut, pakaiannya semua basah, sisa sarung. Mau sholat duhur di sana. Tadinya kira akan pulang cepat. Duhur di daerah di rumah. Ternyata tertahan di sana, sisa sarung yang kering. Ya, lakukan sholat duhur dengan cara tadi. Lakukan sholat duhur dengan cara yang tadi itu. Pakai sarungnya seperti itu. Itu kalau luas. Bagaimana kalau sempit? Kalau kita seperti itu tadi, akan menyebabkan naik. Kan selamanya sarungnya panjang. Kalau sarung kita panjang, sarung kita kan panjang. Iya. Jadi, bagaimana kalau dia tidak cukup? Kata Nabi, wa in kana doyikon fattazir bih. Kalau sempit, maka bersarunglah dengannya. Tahu ya, bersarung ya? Yaitu kita lakukan seperti biasa. Ya, seperti biasa. Kita bersarung di sini. Ini namanya bersarung. Karena sarung itu adalah pakaian yang dipakai dari pusat ke bawah. Itu sarung. Itu sarung. Jadi kita pakainya dari pusat sampai ke bawah. Ini kalau tidak punya kecuali satu pakaian. Iya, ini yang disebutkan bersarung. Ini yang disebutkan bersarung. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Inilah nanti yang menunjukkan wajibnya menutup aurat. Dan akan dijelaskan nanti karena ini Nabi berkata kepada laki-laki. Nabi berkata kepada laki-laki. Jadi laki-laki itu auratnya itu tadi nanti kita akan jelaskan. Dari pusar sampai ke bawah. Sampai ke lutut. Dengan hadis ini. Tapi kita akan jelaskan. Ini kan baru kita menerjemahkan hadis. Nah, kemudian kata beliau. Walahuma. Juga dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Min hadithi Abi Hurairah. Dari hadis Abu Hurairah. Radhiyallahu ta'ala an. La yusalli ahadukum fi thawbil wahid. Laisa ala atikihi minhu syai'. Ini yang mendukung tadi. Janganlah salah seorang dari kalian sholat yang tidak dalam satu pakaian yang tidak ada sesuatu di atas punggungnya. Keterangan itu dikompromikan. Jadi harus ada sesuatu di pundak. Harus ada sesuatu di mana? Di pundak. Tidak boleh sholat pakai satu pakaian yang tidak ada di pundaknya sesuatu. Ini tadi kalau memungkinkan. Paling sedikitnya memang kalau sempit, maka bersarung. Bahkan nanti kita akan sebutkan masalah bagaimana kalau tidak ada sama sekali pakaian. Apa harus dia lakukan? Apakah dia tidak sholat saja? Itu nanti. Ini kan keadaan paling susahnya. Dalam keadaan yang kita akan jumpai atau yang orang jumpai terkait dengan sholat. Kemudian beliau berkata dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terkait dengan perempuan, apakah seorang perempuan itu boleh sholat dengan menggunakan dir'in? Dir'in itu pakaian yang menutup dari sini, dari leher ke bawah. Dir' namanya itu perempuan. Apa kita bilang di sini? Kalau kita kan gamis. Kalau perempuan apa? Mantap. Daster. Itu dir. Jadi Ummu Salamah bertanya kepada Nabi SAW, apakah perempuan sholat boleh memakai dir, daster, dan khimar, kudung, yang menutup dari kepala. Bigoir izar, tanpa pakai sarung. Karena yang paling sempurna kan seorang perempuan kalau sholat pakai jilbab sholat, daster, jangan tanpa daster. Daster sama sarung. Sarung itu kan yang dipakai dari pusar ke bawah. Kemudian
dasternya tadi dari yang menutupi dadanya dari atas sini sampai ke bawah. Kemudian khimar yang kerudung sholat, jilbabnya. Tapi ini Ummu Salamah menanyakan, apakah perempuan boleh sholat hanya pakai daster dan jilbabnya tanpa sarung? Kata Nabi, idza kana dir'u sabighun, kalau dasternya itu adalah luas, yugotti duhur qadamaiha, yang menutupi kedua kakinya. Artinya boleh di situ. Kata beliau, akhrajahu Abu Dawud wa sahahu al-a'immah waqfah. Dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud tapi disahihkan oleh para imam hadis. Ini hadis mauquf, bukan ucapan Nabi, ini hanya dari ucapan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, Dan hadis ini memang dhaif kalau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam sanadnya ada rawi Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinar. Ya, dia adalah rawi yang dhaif. Ini 4 hadis terkait dengan menutup aurat di dalam sholat. Kita perlu perhatikan ya apa yang dikatakan oleh para ulama kita di dalam pembahasan menutup aurat. Kata Al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, as-sitru min faraidis shalah. Menutup aurat, berpakaian dalam sholat, itu termasuk kewajiban sholat. Bil ijma' ala ifsadi man taraka thawbahu wa huwa qadir alal istitari bih wa shalla uryanan. Qala wa hadha ajma'u alaihi kulluhum. Kata beliau, berdasarkan kesepakatan, batal, rusak sholat orang yang meninggalkan pakaian padahal dia mampu untuk berpakaian. Batal sholat orang yang meninggalkan pakaian ketika sholat padahal dia mampu untuk berpakaian. Dia sholat telanjang. Ini mereka seluruhnya bersepakat. Iya. Demikian pula berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, la tajuzu shalah uryanan ma'a qudratihi 'alal libasi bittifaqil ulama. Tidak boleh sholat telanjang kalau mampu untuk berpakaian, berdasarkan kesepakatan para ulama. Berdasarkan kesepakatan para ulama. Ini yang dinukil oleh ulama kita. Wajib menutup aurat. Sekarang pertanyaannya, aurat itu yang mana? Dari mana sampai ke mana? Tadi itu yang merupakan harus ditutup selama kita mampu. Maka kata para ulama kita rahimahumullah, seperti Al-Imam Ibnul Mundhir, lam yaktalif ahlul ilm anna mimma yajibu 'alal mar'i sitrahu fi shalah al-qubul wad dubur. Di antara perkara yang tidak diperselisihkan oleh para ulama, di antara yang wajib ditutup oleh seorang dari auratnya adalah al-qubur wad dubur. Dubur, bagian depan dan bagian belakang. Ini aurat berat. Kemudian, bagaimana kalau pusar dan paha? Lutut. Pusar dan paha atau lutut. Maka di sini, para ulama kita membedakan di dalam sholat dan di luar sholat. Harus kita pahami baik-baik. Sekali lagi, jangan campur. Jadi ini pembahasan dua.
Pertama terkait dengan di dalam solat. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa la yajuzu an yusalli ar-rajulu makshufal fakhidhain sawa'un kilahuma awra aw la. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, tidak boleh seorang itu sholat dalam keadaan terbuka kedua pahanya. Sama saja apakah itu dikatakan aurat atau tidak. Karena para ulama berselisih pendapat, apakah paha itu aurat di luar sholat ya? Atau bukan? Kan berselisih. Adapun dalam sholat, antum mau berpendapat, paha ini aurat atau tidak di luar sholat? Mau antum pilih pendapat yang mana? Mau antum bilang aurat yang saya kuatkan? Atau antum bilang menurut pendapat saya yang saya baca bukan aurat? Iya, bukan aurat. Maka antum mau berpendapat apapun dalam sholat, paha tidak boleh terbuka. Jadi bedakan ini. Paha tidak boleh apa? Terbuka. Sebagian orang kadang campur. Ketika dia berpendapat kalau luar sholat bukan aurat itu paha, dia bermudahan dalam sholat. Kalau kelihatan pahanya, katanya tidak batal sholat. Tidak apa-apa. Tidak salah. Ini bedakan pembahasannya. Kalau di luar sholat, itu diperselisihkan. Tapi kalau dalam sholat, antum mau katakan berpendapat dia aurat atau tidak, maka tidak boleh kelihatan. Maka tidak boleh kelihatan. Adapun di luar sholat, para ulama kita bersilang pendapat. Ya, berbeda pendapat terkait dengan paha. Apakah dia aurat atau bukan? Mayoritas ulama rahimahumullah, mereka berpendapat ya, aurat seorang itu ya dari pusar ke lutut. Artinya paha masuk, pusar masuk. Itu mayoritas berpendapat. Mayoritas ulama kita. Sementara sebagian ulama yang lain seperti mereka nukil dari Ibn Abi Dhi'b, mereka nukil juga dari Daud Ad-Dhahiri, mereka nukil juga dari Imam Ahmad satu riwayat. Mereka katakan bahwa paha itu bukan aurat. Bukan aurat. Karena katanya mereka ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, belum pernah naik kendaraan tersingkap pahanya dan belum tidak tutup. Juga mereka berdalil dengan hadis juga yang sahih dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW belum pernah berbaring di dalam rumahnya. Datang Abu Bakar minta izin untuk masuk. Disebutkan oleh Aisyah, tersingkap pahanya radhiyallahu taala anha. Pahanya Nabi SAW tersingkap. Datang Abu Bakar meminta izin untuk masuk. Maka Nabi SAW izinkan masuk. Nabi tidak tutup pahanya. Kemudian masuk lagi Umar. Sama. Nabi izinkan masuk, tidak tertutup pahanya. Masuk Utsman, baru belum tutup. Dan beliau jelaskan, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Tidakkah saya malu kepada seorang yang malaikat juga malu kepadanya. Itu keutamanya Utsman radhiyallahu ta'ala. Maka Nabi menutup. Dari sini kata mereka menunjukkan bahwa paha itu bukan aurat di luar sholat.
Kalau tersingkap ya dalam kendaraan itu tidak ada masalah. Ini dalil yang menyelisihi mayoritas. Dan dalil-dalil mereka memang kuat dalam masalah ini. Dalil-dalil mereka memang kuat di dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan membagi dua itu aurat. Untuk mengkompromikan hadis-hadis yang ada. Ada aurat berat, ada aurat ringan di luar sholat. Aurat berat itu adalah kubur dan dubur. Aurat berat itu yang itu. Kemaluan dan bagian belakang. Kalau yang ringan itu di bawahnya, paha, lutut. Itu mereka kompromikan. Al-muhim dalam pembahasan sholat, itu adalah aurat. Itu adalah aurat. Tidak boleh seorang sholat dalam keadaan tersingkap auratnya. Adapun batas aurat bagi seorang perempuan, bahwa seorang perempuan itu disepakati seluruhnya adalah aurat di dalam sholat, kecuali wajahnya itu disepakati dia terbuka. Iya, apakah dia pakai 3 khimar, sarung, ataupun tidak. Yang penting dia tertutup semuanya kecuali wajah. Kecuali wajah. Apakah kalau nampak telapak tangannya atau telapak kakinya membatalkan sholat? Nah, ini diperselisihkan oleh para ulama. Kenapa diperselisihkan? Karena hadis tadi yang kita baca dhaif. Yang Nabi katakan kalau menutup kakinya itu dhaif. Sehingga para ulama bersilang pendapat, bagaimana kalau dia tersingkap telapak kakinya? Atau tersingkap telapak tangan, apakah membatalkan sholat? Maka disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, karena tidak adanya dalil, itu tidak membatalkan sholat. Adapun punggung tangannya, punggung kakinya, batal sholatnya. Batal sholat. Ini dari yang disebutkan oleh para ulama kita. Kata Ibnul Mundhir rahimahullahu ta'ala, ajma ahlul ilm ala anna al-mar'ah al-hurra al-balighah alaiha an tukhammira ra'saha idza shalat. Sepakat para ulama bahwa seorang perempuan yang merdeka dan sudah balik wajib baginya untuk menutup kepalanya jika dia salat. Wa ala annaha in salat wa jami'u ra'siha maksufa anna salatah fasidah wa anna 'alaiha i'adatus shalah. Dan juga para ulama bersepakat kalau ada seorang perempuan salat kepalanya terbuka maka salatnya rusak, wajib baginya ulang. Ini kepalanya, apalagi di yang lain. Dan wajahnya boleh terbuka. Ini juga disepakati oleh para ulama. Dalam sholat sepakat para ulama wajib wajahnya terbuka. Kata Ibnul Mundhir juga, wa ajma aktsar ahlil ilm ala anna lil mar'atil hurrati an tusalliya maksyufah al wajh. Sepakat kebanyakan ulama bahwasanya perempuan yang merdeka itu dia sholat dalam keadaan wajahnya terbuka. Dalam sholat wajahnya terbuka. Jadi ini dua penukilan yang boleh terbuka, yang disepakati, dan yang harus tertutup, yang disepakati. Demikian pula yang dinukil oleh para ulama yang lain. Ya, seperti yang dinukil oleh Ibnul Mundhir rahimahullahu ta'ala. Masih ada beberapa masalah ya, masalah cabang juga, terkait juga apa yang disebutkan dalam hadis tadi, tapi karena waktu insya Allah di pertemuan akan datang kita masih melanjutkan fikih hadis itu. Kita tidak tambah dulu hadis, masih ada beberapa masalah yang kita ingin sampaikan kepada jamaah terkait dengan yang disebutkan tadi. Seperti kita belum menyebutkan bagaimana kalau orang tidak mendapatkan pakaian, itu belum kita sebutkan. Insya Allah di pertemuan akan datang. Kita baca beberapa pertanyaan di sini. Apakah boleh wanita sholat dengan jari tangannya tidak tertutup? Berarti kalau jari kan berarti punggungnya ada, kelihatan.
Tidak boleh. Yang tadi itu sedikit diperselisihkan telapak tangan. Telapak tangan kalau dia bertakbir. Iya. Kalau bagian punggung tangan itu membatalkan sholat. Tidak boleh. Dia tersingkap. Apakah fidyah boleh dibayar setengah? Maksudnya mungkin setengah di sini dia punya utang fidyah 15 hari atau 30 hari dia bayar dulu 15. Begitu mungkin ya. Dia bayar cicil. Boleh. Boleh sesuai dengan kemampuannya. Tidak harus dia bayar full langsung. Boleh dia bayar sebagian dulu baru akhirkan sebagian. Bagaimana pandangan dalam syariat agama bahwa memakai atau menggunakan masjid di sebagian tempat pelaksanaan sholat id, padahal masjid itu mempunyai lapangan yang cukup luas. Ya, asal Nabi SAW kalau beliau sholat id itu di lapangan. Iya, beliau Nabi kita Muhammad SAW sholat, kalau beliau sholat id di lapangan, sunnahnya di lapangan. Sah kalau ada orang sholat di masjid, tapi menyelisih yang disunnah. Ia menyelisih yang disunnahkan. Bagaimana misalnya besok sudah ada yang berkurban, sedangkan yang mengikuti belum sholat id, apakah boleh? Karena ada yang memanggilnya untuk mengikuti. Kurban itu setelah sholat. Kurban itu setelah sholat. Ya, itu syarat sahnya kurban setelah sholat id, bukan sebelum sholat id. Bagaimana adab yang baik saat kita ingin menegur atau menasihati seorang yang ada di dalam grup WhatsApp? Tergantung maslahat dan mafsadanya. Kalau memang itu akan menjadi nasihat untuk dia dan akan menjadi nasihat untuk yang lain, tegur di grup dengan memperhatikan apakah dia akan tersinggung atau tidak. Tapi kalau itu adalah nasihat hanya untuk dia saja, ya, atau dia akan tersinggung kalau dikatakan, dikasih tahu di hadapan umum, maka kita nasihati dengan cara pribadi. Nasihati dengan cara pribadi. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, maka doakan hidayah untuknya. Doakan hidayah untuknya. Apakah berdosa orang yang menyelisih pemerintah dalam berhari raya? Tentunya, karena kita diperintahkan untuk taat pemerintah. Allah gandengkan perintah taat pada pemerintah itu perintah taat kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin kalian. Pemimpin kalian. Juga Nabi SAW mengatakan as-sawmu yawma tasumun. Iya, wal fitru yawma tuftiru. Puasa itu adalah saat orang pemerintah berpuasa dan berbuka berid saat pemerintah berid. Iya. Saat pemerintah berid. Apalagi pemerintah alhamdulillah dalam menetapkan id itu dengan ru'yat. Dengan melihat hilal. Dengan melihat hilal. Itu sudah cara yang syar'i. Itu sudah cara yang syar'i. Iya. Walaupun tahun ini kita berbeda dengan negara yang lain, ya negara yang lain melihat, kita kan tidak lihat. Kita kan
tidak lihat. Itu pernah terjadi bahkan di masa sahabat. Di masa Muawiyah radhiyallahu taala anhu, mereka lihat sehari sebelum Saudi lihat. Ketika hal itu disampaikan oleh seorang bernama tabi'in bernama Quraib kepada Abdullah ibn Abbas, kami di Syam sudah berpuasa sebelumnya dan kami sudah berid. Penduduk Madinah belum. Dia genapkan di hari setelahnya lagi. Kata Ibn Abbas, hakata sunnah Rasulullah. Demikianlah sunnah Rasul. Begitu caranya. Kita yang melihat hilal, di sana kalian di Syam kan lihat hilal, maka puasa. Di Saudi kan tidak lihat, maka tidak berpuasa. Tidak berpuasa. Begitulah sunnah Rasul. Iya, karena Nabi memang katakan sumu liru'yati wa aftiru liru'yati. Berpuasalah karena melihatnya dan berbukalah karena melihatnya. Fa in gumma alaikum, kalau dihalangi kalian dari melihatnya, lihat. Apakah kita disuruh untuk mengikuti negara lain? Kata Nabi, fa in gumma alaikum, kalau kalian ditutupi, berawan misalnya. Berawan, sehingga kita tidak lihat. Fa'akmilul iddata talatin, sempurnakan bilangan bulan itu menjadi 30. Artinya nanti baru kita hitung satu. Itu sunnah Nabi. Itu sunnah Nabi SAW. Iya. Dan bahkan ya, yang berpendapat bahwa matlak satu, seluruh dunia ini satu. Artinya, walaupun negara kita tidak lihat, tapi negara lain sudah lihat, wajib kita ikut. Yang berpendapat saja seperti itu, mereka ingatkan untuk mengangkat perselisihan, ikut pemerintah. Syekh bin Baz belum berpendapat Syekh bin Baz. Itu matlak seluruh dunia itu satu, orbitnya. Kalau satu negara sudah lihat, wajib negara lain untuk berpuasa. Tapi belum mengingatkan, kalau sudah ada berita, radio, televisi di negara kalian, bahwa pemerintah kalian mengumumkan bahwa puasanya tanggal sekian, hilal dilihat atau hilal tidak lihat, ikuti pemerintah. Karena itu akan mengangkat perselisihan. Sekarang kita tahu kenapa kita berselisih, karena ada orang yang tidak ikut pemerintah. Dan semua orang memahami hal yang seperti ini, aman kita. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti yang diajukan. Itu wallahu a'lam. Sini ada pertanyaan berikutnya. Jadi kalau misalnya seorang keluar madinya dan mengenai celana atau pakaiannya, maka apakah ia boleh memakai pakaian tersebut untuk sholat? Maksudnya tidak najis ji Ustaz. Iya. Ya tidak boleh dia pakai celananya. Dia harus cuci yang ditimpa oleh madi tadi. Tapi kenapa saya tidak singgung? Kan mas pakaian belum suci dari najis. Kan belum. Kalau pakaian ditimpa najis, apa yang harus dilakukan? Ya harus dicuci. Jadi apa yang kena madi tadi, dia cuci saja. Bagian itu. Bukan seluruh pakaian. Dia cuci yang ditimpa madi tadi, kemudian dia pakai sholat. Kemudian dia pakai sholat. Tolong diulangi sedikit Ustaz. Apakah lutut itu aurat kalau di luar sholat? Kita bilang aurat ringan. Artinya kalau tersingkap, tidak berdosa. Tidak berdosa. Karena Nabi SAW tersingkap, tapi ia dan beliau tidak menutupnya saat naik kendaraan. Demikian pula saat di dalam rumah. Saat di dalam rumah yang disebutkan tadi. Apakah ada doa sebelum dan sesudah adzan dan iqamah bagi muadzin? Tidak ada. Doanya itu untuk yang mendengarkan, bukan untuk si muadzin. Kan Nabi bilang, idza sami'tumul muadzin, jika kalian mendengar muadzin. Jadi sunnahnya itu bagi yang mendengarkan. Terus muadzin kasihan dapat apa? Kan dia sudah adzan. Semua yang mendengarkan adzannya bersaksi untuknya.
bersaksi untuknya. Iya, setiap kali dia adzan itu keutamaan sudah besar. Sudah besar. Ini berarti berulang tadi sama. Apakah boleh membayar fidyah separuh-separuh? Tadi sudah. Misalnya kita tidak mampu membayar sekaligus. Kita sudah katakan tadi, alhamdulillah boleh. Berarti sudah selesai pertanyaan. Sudah habis. Alhamdulillah. Kita cukupkan berarti, alhamdulillah. Karena sudah habis. Semoga apa yang kita ambil di malam hari ini bermanfaat. Dan insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Masih pembahasan syarat sholat. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.